Menurut protokol kerajaan, sang ratu harus selalu diantar oleh supir. Tapi beliau sangat senang mengendarai mobil sendiri. Yang Mulia sudah mulai nyetir mobil sejak usia 19 tahun dan beliau nggak memerlukan SIM maupun nomor plat karena regulasi dan undang-undang di Inggris membolehkannya. Wih, kayaknya asik banget ya. Tapi semua SIM di Inggris Raya memang dikeluarkan atas nama sang ratu. Begitupun dengan paspornya, jadi hal ini memang nggak diperlukan. Mereka yang sering bangun tidur oleh suara berisik jam beker pasti mau banget tuh kalau jadi Ratu Inggris. Beliau nggak perlu dibangunin dengan jam beker, tapi ada peniup bagpipe yang memainkan lagu di depan jendelanya selama 15 menit. Bangun tidur disambut dengan suara bagpipe, rasanya kayak apa ya? Ratu bangun tidur sekitar jam 7:30 setiap pagi dan beliau akan tiduran sebentar sambil ngedengerin siaran BBC. Kayaknya sih agenda ini dilakukan setelah pertunjukan bagpipe tadi sih. Sang ratu masuk kamar pada jam 11 malam dan tidur sekitar 8 jam setiap hari. Bagi sebagian orang, tidur selama itu menjadi kemewahan. Berendam juga jadi hal yang paling menenangkan dan malahan ratu punya bak berendam di Royal Train. Sang ratu pasti nggak pernah sarapan di dapur dong, kan ada ruang makan. Dan ternyata dapur di Istana Buckingham juga punya kesamaan dengan dapur biasa loh. Di situ juga ada Tupperware. Mungkin bedanya kalau Tupperware-nya rusak, nggak akan ada yang marah-marah atau dicoret dari kakak. Dan rupanya ratu nggak menyantap hidangan mewah setiap hari. Menu biasanya adalah telur orak-arik dan secangkir teh. Beliau juga menyukai teh Earl Grey dan sering nambahin salmon ke makanannya ya, bukan ke tehnya. Tapi saat Natal, beliau akan nambahin jamur truffle. Saat sarapan, Ratu suka membaca surat kabar. Dan koran hari ini bertajuk 300 orang terkaya di seluruh Inggris, tapi nama sang ratu nggak ada dalam daftar tuh. Meski begitu, beliau tetap memiliki mesin ATM pribadi di tempat tinggalnya. Istana Buckingham sangat luas, tapi sang ratu cuma memakai 6 kamar, yaitu kamar tidur, ruang duduk pribadi, kamar mandi, dan tempat pakaian. Ada juga ruang khusus lain seperti ruang audiens untuk pertemuan 4 mata selama kunjungan di hari kerja, dan ruang Empire sebagai ruang tunggu. Kalau ada perayaan, ratu harus berganti pakaian 5 kali dalam sehari. Untuk urusan sepatu aja, ada asisten yang punya kaki seukuran sang ratu. Dia nyobain semua sepatu baru untuk mastiin sepatunya nyaman dipakai. Pasti harus siap lecet-lecet tuh. Tapi sang ratu harus selalu memakai make up sendiri dan penata rias cuma disewa setahun sekali saat pidato Natal. Tas ratu nggak cuma dipakai untuk naruh barang-barang pribadinya, tapi juga berfungsi untuk memberi sinyal. 5 menit sebelum meninggalkan ruangan, beliau akan naruh tasnya di atas meja. Dan kalau beliau mulai bosan dengan percakapan di situ, tasnya akan ditaruh di lantai. Maka, para staf akan segera membantunya. Para anggota kerajaan gak terbiasa bermalas-malasan. Ratu punya banyak sekali korespondensi dan membalas setiap surat yang diterima. Salah satu tanggung jawabnya yaitu ngirim surat ke Pasutri yang lagi ngerayain ulang tahun pernikahan mereka yang ke-60. Dan gak cuma itu aja, ternyata Ratu sudah mengirim lebih dari 540.000 telegram. Setiap hari beliau menerima sekitar 200-300 surat. Tentu ada staf yang membantunya, tapi jumlahnya lebih dari 500.000 surat. Penggemar yang mau ngasih surat ke Yang Mulia bisa mengirimkannya ke Istana Buckingham di London, tapi syaratnya surat itu harus diawali dengan sapaan Madam dan diakhiri dengan "Saya sangat tersanjung Madam untuk menjadi pelayan sang ratu yang rendah hati dan patuh." Tugas ratu nggak cuma surat menyurat, beliau juga harus sering bertemu dengan Perdana Menteri, meskipun kunjungan Perdana Menteri dijadwalkan setiap Rabu. Ratu juga harus ngasih persetujuan kerajaan supaya undang-undang baru yang diajukan bisa berlaku. Urusan undang-undang memang menjadi tugas parlemen, tapi mereka bekerja sama dengan ratu terkait hukum. Selain ngadain pertemuan di pagi hari, beliau juga sering menghadiri berbagai acara penghargaan. Kalau ratu punya kegiatan atau pertemuan penting, sekretarisnya akan nunjukin profil orang-orang yang akan ditemui. Ratu menerima hadiah dalam jumlah yang lumayan banyak. Semuanya tercatat dalam daftar hadiah yang diterbitkan oleh pihak internal kerajaan setiap tahun. Beberapa di antaranya adalah rajutan bunga popi dan mobil terbaru. Sebagian besar hadiah ini biasanya diberikan pada hari ulang tahunnya.
Selain mendapat hadiah, Ratu juga bisa ngerayain ulang tahunnya 2 kali dalam setahun. Tradisi kuno ini sudah dimulai pada abad ke-18. Sebetulnya Sang Ratu dilahirkan pada tanggal 21 April dan upacara resminya diadakan pada hari Sabtu pekan kedua di bulan Juni. Cuaca di bulan Juni biasanya lebih cerah, jadi Sang Ratu bisa ngerayain ulang tahunnya tanpa kendala. Selain tugas resmi, Ratu juga melakukan banyak kegiatan. Keluarga kerajaan mendukung sekitar 2.500 badan amal di Inggris dan sekitar 3.000 organisasi di seluruh dunia. Ratu juga sering bepergian, sejauh ini beliau telah mengunjungi lebih dari 120 negara. Makan siang Ratu bisa sangat mengenyangkan loh, karena terdiri dari 4 course, tapi porsinya lumayan kecil sih. Beliau juga menyukai daging hewan buruan, tapi menghindari makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Jadi kalau kamu diundang makan siang di Istana Buckingham, jangan harap kamu akan ngelihat kentang sebagai makanan pendamping ya. Selain pasta dan nasi, makanan ini sangat dilarang di sana. Semua staf dapur tahu kalau diet keluarga kerajaan punya segudang daftar pantangan untuk memperkecil risiko keracunan. Mereka dilarang minum air keran saat bepergian dan mereka juga nggak boleh makanan pedas dan eksotis atau daging yang kurang matang seperti tartar. Kalau belum terlalu lapar, Ratu biasanya menyantap sandwich tuna dan mayones. Kayaknya enak tuh. Cara bikinnya juga gampang. Catat nih, resep khusus dari kerajaan Inggris. Pertama, oles roti dengan mentega, potong timun tipis-tipis, lalu tambahin sedikit merica, tuna, dan mayones. Tada! Sandwichnya siap disajikan. Ratu sangat jeli dengan makanan yang diasupnya, jadi menu hariannya harus banyak mengandung protein. Konon, Ratu juga menyukai beberapa serial Netflix, terutama yang terinspirasi dari kehidupannya. Ratu Elizabeth nggak pernah mengganti warna kuteksnya sejak tahun 1989. Beliau terus memakai warna pink pucatnya selama lebih dari 30 tahun. Awalnya penata rambut menyurati sebuah produsen kuteks untuk memesan warna yang pucat. Sejak saat itu, Sang Ratu nggak pernah menggantinya lagi. Wah, udah jam 5 aja nih. Waktunya ngeteh sambil ngemil kue. Ratu selalu menikmati biskuit coklat favoritnya. Resep kue yang awalnya disajikan untuk Ratu Victoria ini telah berumur lebih dari 100 tahun dan rasanya masih dipertahankan sampai sekarang. Staf kerajaan juga punya seabrek aturan terkait pembuatan teh. Jadi begini resepnya. Masukin 1 sendok teh daun teh ke masing-masing cangkir, kemudian panasin airnya sampai suhunya 70 derajat Celcius untuk bikin teh hijau dan 100 derajat Celcius untuk bikin Earl Grey atau English breakfast. Terakhir, tambahin susu. Para staf harus selalu memanggil Sang Ratu untuk makan malam secara elegan. Mereka yang mendapat kehormatan untuk berbincang dengannya harus berbahasa dengan sopan. Jadi mereka nggak boleh memakai improvisasi atau ungkapan kasual. Staf kerajaan bisa dipecat kalau mereka bilang makan malamnya udah di meja. Tapi seharusnya begini, Yang Mulia, makan malamnya sudah terhidang. Kecintaan Ratu Elizabeth terhadap anjing Corgi memang sudah diketahui banyak orang. Jadi nggak heran kalau semua anjingnya mendapatkan makanan khusus yang dibuat oleh chef. Mantan chef di Istana Buckingham, Darren McGrady, menjelaskan dalam suatu wawancara kalau anjing Corgi keluarga kerajaan cuma mengonsumsi makanan segar. Menunya juga khusus berupa makanan olahan sendiri yang terbuat dari daging kelinci, liver, kubis, dan nasi. Ya, tapi nggak cuma anjing aja yang diperlakukan seperti raja di Istana Buckingham. Kuda di sana juga mendapat perlakuan istimewa. Terkadang Yang Mulia juga ngasih makan hewan-hewan ini, jadi wortel yang dipilih juga nggak sembarangan. Semua wortel harus dipotong kecil-kecil dan dikupas. Beberapa tahun terakhir ini pihak kerajaan mengiklankan lowongan pekerjaan sebagai petugas yang bertanggung jawab mengelap vas bersejarah dan lukisan berharga milik Sang Ratu di Istana Holyrood House, Edinburgh. Tugas ini memerlukan kandidat yang sanggup bekerja 20 jam dalam seminggu dengan bayaran sekitar 152 juta setiap tahun. Tanpa pengalaman sebelumnya, kualitas paling utama dari anggota staf kerajaan adalah bisa nyimpen rahasia rapat-rapat. Saat bekerja di lingkungan kerajaan, anggota staf bisa tahu informasi berharga yang akan diburu para wartawan. Sebagian mantan pekerjanya juga telah nulis buku tentang pekerjaan mereka di istana. Karena itulah, semua karyawan kerajaan yang baru harus menandatangani perjanjian larangan pengungkapan informasi rahasia. Apapun yang terjadi di Istana Windsor tidak boleh terdengar di ruang publik.
Meski udah ngantuk banget dan matamu tinggal 5 watt, kamu nggak boleh tidur di istana Buckingham kalau ratu masih terjaga. Dan anggota keluarga kerajaan cuma boleh tidur setelah sang ratu masuk ke kamar tidurnya. Kamu juga nggak boleh selfie bareng anggota keluarga kerajaan, meski alasan pastinya nggak diketahui. Tapi mereka tetap bisa diajak ngobrol sebentar kok. Selain itu, mereka nggak akan ngobrol tanda tangan biar nggak disalahgunakan. Dan sejumlah superstar juga mengikuti contoh ini karena banyak orang bisa menjual barang bertanda tangan selebriti dengan harga selangit. Saat ratu bangkit dari meja makan, semua orang di situ harus berdiri. Aturan yang sama juga berlaku untuk anggota keluarga yang lain. Mereka harus berdiri saat ratu masuk atau keluar ruangan. Para bangsawan Inggris harus memiliki warna rambut alami. Mereka nggak boleh memilih potongan rambut heboh yang bisa mengubah citra mereka. Kuku mereka juga harus selalu kelihatan rapi dan cuma boleh dicat dengan warna pink pucat. Make up mereka harus sederhana dan mereka nggak boleh make upan di tempat umum. Sebelum melamar pasangan, semua keturunan keluarga kerajaan Inggris harus mendapat restu dari pemimpin yang sedang bertahta. Aturan ini tertuang dalam Royal Marriages Act dan telah berlaku sejak tahun 1772. Anggota keluarga kerajaan nggak boleh makan kerang. Hidangan kerang paling sering menyebabkan keracunan makanan. Saat ini memang nggak ada aturan ketat yang ngebahas soal tata cara menyapa ratu. Tapi beberapa anggota keluarga kerajaan memilih salam tradisional. Pria agak menundukkan kepala dan wanita menekuk kakinya. Formalitas seperti ini sudah menjadi etiket mereka. Orang lain bisa menyapa ratu dengan jabat tangan biasa, tapi hanya saat beliau mengulurkan tangan. Bangsawan kerajaan Inggris nggak boleh menerima hadiah dari siapapun yang nggak mereka kenal secara personal agar mereka nggak menanggung kewajiban apapun kepada si pemberi hadiah. Mereka bisa aja menerima bunga dan bahan makanan dalam jumlah wajar atau salinan buku non-kontroversial yang diberikan oleh penulis atau barang lain yang nilainya nggak seberapa. Menurut tradisi pernikahan mereka, mempelai kerajaan harus membawa minimal 1 tangkai bunga myrtle selama upacara. Myrtle melambangkan harapan dan cinta, jadi semua mempelai kerajaan harus menambahkannya ke buket mereka. Anggota keluarga kerajaan juga harus menjalani pemeriksaan paspor. Meski mereka nggak mengantri seperti penumpang lain, paspor mereka juga harus distempel. Kecuali sang ratu ya, beliau nggak perlu paspor karena semua paspor di Inggris Raya diterbitkan atas nama yang mulia. Saat mau ke negara lain, ratu cuma ditanya nama lengkap, alamat, kewarganegaraan, dan tempat lahirnya. Sang ratu juga nggak punya SIM dan di seantero Inggris cuma beliau yang bisa mengendarai mobil tanpa plat nomor. 2 ahli waris kerajaan nggak boleh naik pesawat atau kereta yang sama. Hal ini diperlukan untuk melindungi keluarga kerajaan. Perjalanan keluarga juga dilarang, tapi terkadang Ratu Elizabeth bikin pengecualian dan mengizinkannya. Di berbagai acara, sang ratu akan berjabat tangan dengan banyak orang, jadi beliau harus selalu memakai sarung tangan biar nggak tertular penyakit. Megang cangkir teh pun ada tata caranya. Jempol dan jari telunjuk harus menopang bagian atas handle, sementara jari tengah memegang bagian bawahnya. Pegangan cangkir harus selalu mengarah ke jam 3, dan para wanita keluarga kerajaan perlu minum dari sisi bibir cangkir yang sama untuk menghindari banyak noda bekas lipstik di pinggiran cangkir. Bangsawan kerajaan Inggris juga harus tahu cara jabat tangan yang baik dan benar, yaitu dengan menjaga kontak mata dan membuat 2 gerakan. Hal ini diperlukan agar mereka nggak terlalu lama menatap orang lain. Dan untuk nunjukin kalau mereka memperlakukan semua orang dengan setara. Di setiap acara makan malam kerajaan akan ada banyak aturan dan protokol, mulai dari tempat duduk tamu, tata letak peralatan makan, penyajian hidangan yang benar, tata krama saat makan, dan masih banyak lagi. Menurut etiket, ratu berbicara dengan orang di sebelah kanannya selama hidangan pertama, dan saat hidangan kedua disajikan, barulah ratu berkomunikasi dengan tamu di sisi kirinya. Anggota keluarga kerajaan harus paham dan menghormati adat, tradisi, dan etiket di negara yang mereka kunjungi. Mereka selalu didampingi penerjemah profesional yang siap membantu dalam situasi yang tak menentu. Di acara yang dilangsungkan di Istana Buckingham dan sekitarnya, wanita harus melepas topinya setelah jam 6 sore, lalu menggantinya dengan tiara. Tapi, aturan ini cuma berlaku untuk wanita yang sudah menikah. Meski bukan aturan ketat, para wanita keluarga kerajaan disarankan untuk berdiri dan berjalan menuruni tangga dengan meluruskan dagu agar sejajar dengan tanah. Saat mereka menuruni tangga, tangan mereka harus selalu di samping badan.
Selama perjalanan kerajaan, mereka harus mengenakan pakaian yang pantas, jadi mereka nggak boleh bepergian dengan pakaian kasual seperti sepatu kets, hoodie, atau jeans. Mereka harus selalu terlihat sempurna dengan setelan bisnis atau gaun. Mereka juga perlu nambahin elemen budaya lokal ke dalam pakaian mereka, misalnya bros daun maple dalam perjalanan ke Kanada. Ratu harus mengenakan pakaian cerah selama perjalanannya agar gampang dilihat dari kejauhan di tengah keramaian. Ada juga asisten khusus yang menangani soal pakaian. Mereka akan melakukan perjalanan ke berbagai negara selama berminggu-minggu sampai berbulan-bulan sebelum pihak kerajaan berkunjung. Mereka juga merencanakan jenis pakaian yang akan dipilih sehingga bisa menyatu dengan lanskap dan pemandangan lokal. Selain itu, mereka mengamati pola dan warna pakaiannya agar nggak mengandung unsur negatif dan menyinggung penduduk setempat. Para asisten ini juga nyari tahu dulu di mana ratu akan melepas sepatunya atau di mana lokasi sapu tangannya. Pakaian perjalanan mereka direncanakan secara matang sampai detail terkecilnya. Selama perjalanan kerajaan, mereka juga nyiapin pakaian hitam. Kalau salah satu anggota tiba-tiba meninggal, mereka semua harus terlihat sesuai dalam suasana berkabung. Selama perjalanan ke tempat lain, anggota keluarga kerajaan nggak bisa menghabiskan waktu sesuka mereka. Setiap kunjungan terdiri dari pertemuan resmi dan makan malam bersama pejabat senior pemerintah. Mereka diberi waktu sekitar 1 jam untuk berjalan-jalan dan menjelajahi keindahan lokal. Tiap waktu yang dihabiskan oleh para figur kerajaan direncanakan secara detail, mulai dari durasi makan siangnya, waktu naik mobil, dan seterusnya. Waktu istirahat mereka kebanyakan diperoleh saat dalam perjalanan ke tempat lain. Anggota keluarga kerajaan harus melakukan perjalanan ke seluruh Inggris dan persemakmurannya. Dulu, hal ini perlu dilakukan agar para bangsawan tahu kehidupan orang biasa dan halayak juga perlu tahu seperti apa penguasa mereka. Sejak televisi dan internet muncul, perjalanan kerajaan menjadi lebih simbolis. Tujuannya lebih untuk nunjukin kalau mereka melindungi masyarakatnya. Perjalanan ke negara lain sering berkaitan dengan kegiatan amal. Anggota keluarga kerajaan hadir di konferensi dan membahas isu global yang sedang terjadi. Mereka juga menjalin hubungan diplomatik. Orang-orang yang mengatur perjalanan ini juga punya banyak tanggung jawab. Seorang asisten khusus akan datang ke semua negara yang akan dikunjungi sang ratu sekitar 6 bulan sebelum hari H. Di sana mereka mempelajari cara hidup warga setempat, budayanya, perilaku masyarakat, isu terkini, situasi politik, dan tempat-tempat yang membahayakan. Anggota keluarga kerajaan juga harus punya sedikit pengetahuan umum tentang kehidupan negara yang mereka kunjungi, dan mereka dibantu oleh asisten yang mumpuni. Tim yang menangani urusan domestik dan manajemen makanan terlebih dulu tiba di negara tujuan. Mereka membuat menu individu untuk setiap anggota kerajaan. Mereka juga menginstruksikan chef asing agar jangan nambahin bawang putih atau pakai banyak rempah saat memasak, supaya para bangsawan nggak bau mulut. Lagi pula ratu nggak suka bawang putih, jadi makanan yang disantapnya bebas dari bumbu ini. Salah satu mantan chef kerajaan mengungkapkan beberapa makanan favorit ratu sepanjang masa. Dia bilang sang ratu seorang chocoholic sejati dan penyuka steak. Tapi yang mulia merahasiakannya biar para koki nggak cuma menyajikan makanan favoritnya. Asisten keluarga kerajaan juga memberitahu minuman favorit setiap anggota keluarga ke staf hotel. Dokter yang ditunjuk secara khusus terlebih dahulu mengunjungi semua negara. Mereka mengecek semua rumah sakit di negara yang akan dikunjungi ratu dan anggota kerajaan lain. Dokter juga mempelajari kualitas sistem medis lokal. Mereka perlu tahu obat-obatan yang kekurangan stok agar mereka bisa membawa sendiri. Perlengkapan P3 pribadi untuk setiap anggota keluarga juga disiapkan di setiap kesempatan. Anggota keluarga kerajaan Inggris nggak memakai nama belakang mereka karena memang nggak diperlukan. Mereka sudah punya gelar spesifik. Orang yang bergelar Ratu Elizabeth II tentu cuma satu. Begitupun dengan Pangeran William dan Putri Charlotte. Tapi masalahnya, tiap kali mau ngisi formulir daftar nikah atau ngajuin permohonan visa ke luar negeri, kita akan diminta untuk ngisi nama belakang. Tanpa nama belakang, hidup para bangsawan malah bisa-bisa semakin repot ya. Apalagi di luar Inggris Raya. Nah, sebetulnya anggota keluarga kerajaan Inggris punya nama belakang untuk keperluan administrasi seperti ini. Pada tahun 1917, Raja George V mengadopsi nama Kastil Windsor sebagai nama dinasti dan nama belakang keluarga kerajaan.
Jadi, seluruh keturunannya punya nama belakang Windsor. Tapi Ratu Elizabeth II dan suaminya, Pangeran Philip, ingin keturunan mereka punya nama belakang yang berlainan. Jadi, mereka menggabungkan dua nama belakang mereka menjadi Mountbatten Windsor. Kemudian Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward meneruskan nama Mountbatten Windsor ini. Tapi syaratnya, nama belakang ini cuma disandang oleh para anggota kerajaan yang nggak punya gelar resmi. Misalnya saja Pangeran Charles yang bergelar Pangeran Wales, maka kedua putranya, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry, menggunakan gelarnya sebagai nama belakang mereka, menjadi William Wales dan Henry Wales. Nah, Harry di sini sebetulnya cuma nama panggilan ya. Saat Pangeran William menikah, sang ratu memberi gelar pasangan ini gelar Duke dan Duchess of Cambridge. Putra dan putri mereka, yaitu Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis, dikenal dengan sebutan George Cambridge, Charlotte Cambridge, dan Louis Cambridge. Sedangkan keluarga Pangeran Harry nggak punya gelar kerajaan, jadi putra dan putrinya bernama Archie Mountbatten Windsor dan Lilibet Mountbatten Windsor. Anggota keluarga kerajaan Inggris juga punya nama super panjang. Contohnya saja sang ratu dengan nama lengkap Elizabeth Alexandra Mary dan Pangeran William dengan nama William Arthur Philip Louis. Nama panjang memang sudah menjadi tradisi lama di Inggris Raya. Selain nama pribadi, ada juga nama tambahan untuk menghormati anggota keluarga sebelumnya. Nama ini memang biasa diadaptasi oleh kebanyakan orang Inggris. Tapi bagi keluarga kerajaan, hal ini dianggap super penting. Nama-nama pangeran dan putri mereka nggak dipilih sembarangan. Nama lengkap anak perempuan Pangeran William, Putri Charlotte, adalah Charlotte Elizabeth Diana. Charlotte merupakan versi feminim dari nama Charles, alias ayah Pangeran William. Elizabeth diambil dari nama sang ratu. Sementara Diana disematkan untuk menghormati ibu Pangeran William, Putri Diana. Bukan cuma itu, sang ratu ternyata nggak punya paspor. Paspor Inggris Raya diterbitkan atas nama ratu, jadi beliau nggak perlu punya paspor sendiri. Dan untuk bepergian ke luar negeri, beliau cuma perlu melakukan pemeriksaan identitas, ngasih nama lengkapnya dan detail pribadi lain. Tapi semua anggota keluarga lain di kerajaan Inggris punya paspor. Sang ratu juga nggak punya SIM. Saat usianya 18 tahun, beliau telah jadi sopir terlatih. Dan sejak saat itu, beliau berhak mengemudi tanpa perlu mengonfirmasinya dengan SIM. Beliau juga bisa mengemudi kendaraan tanpa plat nomor. Saat mahkotanya dilepas, sang ratu selalu mengenakan topi, sama seperti wanita kerajaan lainnya. Dan kadang, topinya kelihatan super wah, tapi ya tetap aja topi. Hal ini juga diatur dalam protokol kerajaan, yang terinspirasi dari aturan etiket pada tahun 1950-an. Wanita kerajaan dan kelas atas dianggap kurang pantas menunjukkan rambut mereka di depan umum. Dan seperti biasa, keluarga kerajaan tetap setia pada tradisi. Jadi, para wanitanya harus mengenakan topi ke semua acara formal kerajaan. Untuk acara yang lebih kecil, mereka boleh tanpa topi dan menggerai rambut. Ratu juga punya gaya yang khas. Tiap kali tampil di depan umum, beliau mengenakan jas dengan aneka warna. Ada putih, merah, biru, hijau, kuning, ungu, dan masih banyak lagi. Memangnya kenapa ya? Yang pertama, karena ini sudah jadi gaya khas sang ratu. Tapi yang lebih utama lagi, dengan warna-warni ini, beliau jadi kelihatan menonjol di tengah kerumunan. Sehingga publik bisa bilang, wah, aku melihat sang ratu. Ratu juga selalu membawa tas tangan. Kalau dipikir-pikir sih sebetulnya nggak perlu juga, karena di dekatnya selalu ada banyak pengawal yang setia menemaninya. Mereka bisa membawakan barang apapun yang beliau minta. Tapi tas tangan ini juga punya fungsi rahasia, yaitu untuk mengirim pesan ke para stafnya. Biasanya sang ratu memegang tasnya di sebelah kiri, dan saat tas ini berpindah ke sebelah kanan, berarti beliau ingin mengakhiri percakapan. Para penjaga kemudian mengintervensi dan membawanya pergi. Misalnya dengan bilang, seseorang telah menunggunya. Nah, kalau tasnya ditaruh di atas meja saat sang ratu makan, artinya beliau mau mengakhiri makan malamnya dalam 5 menit. Ratu juga selalu mengenakan sarung tangan karena dua alasan. Yang pertama, lebih bersifat praktis, karena ratu perlu berjabatan dengan banyak orang setiap hari. Sarung tangan bisa membuatnya terhindar dari paparan kuman, supaya beliau nggak gampang sakit. Yang kedua, karena sudah menjadi gaya khasnya. Tapi ada kalanya sang ratu harus melepas sarung tangan, misalnya saat makan. Aksesoris ini nggak boleh dipakai di meja makan.
Cara ngelepasnya pun ada panduannya loh, yaitu dengan menarik sarung tangan sedikit demi sedikit di masing-masing jari hingga lepas, kemudian taruh di pangkuan di bawah serbet. Ratu ngerayain ulang tahunnya 2 kali dalam setahun. Ulang tahun aslinya pada tanggal 21 April. Tapi beliau juga ngerayain ulang tahun resminya pada hari Sabtu kedua di bulan Juni setiap tahun. Parade besar di perayaan ulang tahun pemimpin kerajaan Inggris sudah menjadi tradisi sejak pertengahan abad ke-18 sampai tahun 1908. Kemudian, Raja Edward VII atau kakek buyut Ratu Elizabeth ngerayain ulang tahun aslinya pada bulan November. Cuaca bulan November di Inggris Raya kurang cocok digunakan untuk menggelar perayaan. Dan saat Raja Edward berulang tahun, biasanya diguyur hujan. Tapi beliau tetap menginginkan perayaan besar. Maka kemudian, parade ini diadakan di bulan Juni saat cuacanya lebih cerah. Sejak saat itu, para penguasa Inggris punya ulang tahun asli dan ulang tahun resmi pada bulan Juni dengan parade besarnya. Tapi sebenarnya, apa aja sih yang dilakukan oleh keluarga kerajaan? Ratu nggak memerintah lagi, tapi menjabat sebagai kepala negara. Beliaulah wajah resmi negara tersebut dan menjadi pihak yang menemui para pemimpin dunia. Meskipun nggak membuat keputusan langsung dalam bernegara, sang ratulah yang akan menyetujui dan menandatangani berkasnya. Ratu juga terlibat dalam pelayanan publik dan amal. Di area ini, para anggota keluarga lain membantunya mengambil alih sejumlah tugas. Tiap kali Ratu nggak bisa hadir, mereka akan melakukan tugas resmi sebagai wakil, termasuk mengunjungi seluruh Inggris dan keliling dunia, mendatangi rumah sakit, badan amal, dan organisasi lain sebagai wujud dukungan. Karena itu juga, banyak pasangan keluarga kerajaan jarang banget bergandengan tangan di depan umum. Ratu Elizabeth biasanya berjalan agak mendahului suaminya. Pangeran William dan istrinya juga jarang terlihat bergandengan tangan. Sebetulnya sih nggak ada aturan resmi yang larang mereka buat nunjukin gestur kasih sayang di depan umum. Jadi, semuanya itu sudah jadi pilihan mereka. Setiap kali tampil di depan umum, mereka sedang bekerja dan mereka sedang mewakili Ratu. Dengan mengesampingkan emosi personal dan agak jaga jarak, mereka sedang memperlihatkan sikap profesional. Kalau acaranya lebih penting, kemungkinan besar juga mereka akan jaga jarak dengan pasangan. Nah, kita ngomongin soal pendapatan para anggota keluarga kerajaan nih. Ternyata ada banyak sumbernya. Sang ratu punya gaji dalam tanda kutip. Pemerintah Inggris membayarnya hibah kedaulatan yang memenuhi semua tugas kerajaan. Uang ini berasal dari properti yang dimiliki kerajaan. 15-25% keuntungan properti akan masuk ke kantong sang ratu. Keluarga kerajaan punya banyak tanah dan properti. Jadi dari sanalah mereka mendapatkan uang. Uang lainnya juga berasal dari investasi pribadi. Di antara semua anggota keluarga kerajaan, kira-kira siapa ya yang paling kaya? Oh, bukan sang ratu kok, bukan dia. Dan bukan dia, coba yang lebih muda deh. Salah, bukan dia. Anggota keluarga kerajaan yang paling kaya adalah Putri Charlotte. Menurut perkiraan, nilai kekayaan bersihnya berkisar di angka 5 miliar dolar atau sekitar 70 triliun rupiah. Kakaknya, Pangeran George, yang digadang-gadang akan dijadikan raja, punya kekayaan 3 miliar dolar atau 42 triliun rupiah. Ini bukan uang yang benar-benar mereka dapat ya, karena mereka kan belum kerja. Tapi, jumlah uang yang diperkirakan akan masuk ke pundi-pundi ekonomi Inggris Raya karena pengaruh mereka yang berasal dari segala aspek. Banyak orang berdatangan ke Inggris cuma untuk melihat mereka berdiri di balkon. Estimasi uang Putri Charlotte jauh lebih tinggi dari kakaknya karena dia punya pengaruh di dunia fashion yang juga disebut efek Charlotte. Apapun yang dia kenakan, pasti juga dipakai banyak anak perempuan di Inggris Raya. Dan stoknya di pasaran akan selalu habis cuma dalam hitungan hari. Jadi Putri Charlotte diprediksi akan lebih punya pengaruh di dunia ekonomi daripada kakak-kakaknya.